Halo anak-anak, lanjut ke video yang keempat membahas soal nomor 16 sampai 20. Kita lanjut ke soal nomor 16. Akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat min 7x plus 2 sama dengan 0. Kita mencari akar-akarnya, kita faktorkan. Karena nilai A-nya tidak sama dengan 1, maka kita bagi dengan bilangan itu 3. Di sini kita tulis 3x dan 3x, menyesuaikan yang ini. Kemudian kita cari pasangan bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya adalah hasil dari 3 kali 2, jika dikalikan hasilnya 6, dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 7 yang ada di sini. Nah, maka yang dikalikan 6 itu kan adalah 2 dan 3, kemudian 1 dan 6. Nah, kemungkinan itu hanya 1 dan 6. Menghasilkan negatif 7 itu berarti negatif 1 dan negatif 6. Ya, kemudian kita sederhanakan, ada yang bisa dibagi 3, ini juga berarti 2, 3x min 1 dan x min 2 sama dengan 0. Kita akar sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Ini menjadi 3x sama dengan 1, nilai x nya adalah 1/3. Di sini x sama dengan 2, sehingga selesainya adalah 1/3 dan 2. Nah, jika kalian lihat di soalnya tidak tertulis sempurna, ya, berarti kalian yang pasti tertulis itu adalah 2. Berarti kemungkinan jawabannya kalau memang harus menjawab itu C dan D. Nah, setelah dan itu yang bernilai negatif adalah C. Padahal di sini semuanya bernilai positif. Jika harus memilih, maka pilihlah yang D. Jika harus memilih, tapi jika tidak, ini adalah jawabannya. Begitu. Kemudian lanjut soal nomor 17. Nomor 17 sama seperti nomor 16, kurang lebih sama, hanya beda di kalimat soalnya saja. Fungsi kuadrat fx sama dengan 3x min x min 2 memiliki titik potong grafik fungsi terhadap sumbu x. Jika titik potong terhadap sumbu x artinya nilai y-nya sama dengan 0, maka kita harus mengakar min x min 2 sama dengan 0. Langkahnya sama seperti nomor 16. Dibagi dengan 3. Saya lupa nulis supaya kalian ingat. Titik potong terhadap sumbu x itu mengakibatkan nilainya, bukan mengakibatkan ya, sehingga ya memang jika dia berpotongan dengan sumbu x maka nilai y-nya adalah sama dengan 0. Kita lanjut. Untuk memfaktorkan persamaan ini, maka kita cari pasangan bilangan yang jika dikalikan negatif 6, jika dijumlahkan adalah negatif 1. Kemungkinannya adalah 2 dan 3. Jika dijumlah negatif 1, kemungkinannya adalah negatif 3 dan positif 2. Kita sederhanakan dengan 3, maka menjadi 3x plus 2 dan x min 1 sama dengan 0. Maka 3x plus 2 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. 3x sama dengan min 2, sehingga x-nya adalah min 2/3, atau di sini x sama dengan 1. Maka jawabannya adalah karena titik potong ya, maaf, berarti negatif 2/3,0 dan 1,0. Nah, jika kalian lihat lagi pilihannya tidak tertulis dengan baik, maka jika
harus memilih, pilihlah yang mendekati dari jawaban nomor 17. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18, perhatikan gambar, saya gambarkan lagi. Seperti ini. Nilainya di sini sudutnya 74. Di sini ada sudut P1, 2, 3, 4. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut P2. P2 ada yang di sini. Nah, besar sudut P1 itu sama dengan besar sudut 74 derajat ini karena dia sehadap ya. Makanya besarnya juga 74 derajat. Maka besar P2 karena ini berpelurus 180 derajat dikurangi 74 derajat yaitu 106 derajat. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 19. Jika diketahui PQR adalah sisi-sisi pada segitiga dengan P lebih besar dari Q lebih besar dari R, maka P ini adalah bilangan terbesar dari ketiganya. Maka syarat terbentuk suatu segitiga adalah P jumlahan Q dan R itu harus kurang lebih besar daripada P. Jadi yang memenuhi adalah yang B ya. P QR. P adalah bilangan terbesar, maka bilangan terbesar ini harus lebih kecil dari jumlahan dua sisi yang lainnya sehingga membentuk suatu segitiga. Kemudian kita lanjut ke nomor 20. Nah, 20 ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi 5A dan 12A. Oke. Kemudian jika menggunakan Pitagoras, triple Pitagoras 5, 12 pasti di sini adalah 13A. Jika 3A sama dengan 6, maka nilai A-nya adalah 2. Maka sisi ini kan X ya, X sama dengan 13A. Nah, 13A itu 13 dikali 2, hasilnya adalah 26. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitu untuk soal nomor 16 sampai 20. Terima kasih. Untuk soal 21 dan selanjutnya ada di video terakhir.